Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural 'arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi min wara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Mushola Abdan Syakuro Perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Allah yang maha terpuji dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat zahir maupun batin, sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga pada kesempatan malam ini memasuki malam tanggal 21 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah garis miring 13 Januari 2023 kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia, dimuliakan oleh Allah semata-mata niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat dalam hati memakmurkan musola atau masjid, memakmurkan majlis ilmu, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah, juga mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah secara istiqomah. Manakala ajal kematian datang kepada kita, semoga dengan barokah kita duduk istiqomah di majlis ilmu, dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan penghuni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang kelak di hari kiamat beliau sangat amat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ultimah dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat semoga kita dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah
wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita niatkan di dalam hati kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzakh selalu berada dalam rahmatnya Allah, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, juga barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita yang masih hidup, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sedang sakit, kita doakan semoga sakitnya lekas disembuhkan oleh Allah dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar wajiblah kita tegakkan.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja penyampaian materi di dalam kitab Ihya Ulumiddin juz 1 juz awal halaman 295. Kita tahu bahwa kitab Ihya Ulumiddin ini dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Beliau ulama sufi, ulama ahli tasawuf, ulama bengkel hati. Nah, di dalam kitab tersebut diterangkan qolal Ghazaliyu falaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla ibadatun tuqda bil lisani afdalu min dzikrillahi ta'ala wal ad'iyatil khalisati ilallahi ta'ala. Nah, keterangan tersebut ada dalam kitab Ihya Ulumiddin juz 1 halaman 295. Jadi bagi bapak-bapak yang kebetulan kitabnya punya di rumah, nanti pulang dari sini dibuka
Juz 1 halaman 265. Pas dibuka, yang muncul malah TikTok. Muncul malah TikTok perempuan. Aduh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita artikan keterangan tersebut. Qala telah berkata atau telah bertutur Sopo Al-Ghazali Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa ma'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kata beliau, palaisa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla, maka tidak ada ibadah sunnah setelah membaca kitab Allah azza wa jalla, yaitu setelah membaca kitab suci Al-Quran, tu'da bil lisani, ibadah sunnah tersebut ditunaikan, dilakukan, dikerjakan dengan lisan. Afdalu, yang lebih afdal, yang lebih utama, min dzikrillah ta'ala, daripada berzikir kepada Allah ta'ala, wal adiyati, dan berdoa, bermunajat kepada Allah, al-khalisati, dengan hati yang ikhlas, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Maksudnya bahwa ibadah yang hukumnya sunnah tapi paling afdol. Status hukumnya ibadah ini sunnah, tapi paling afdol, paling utama, paling istimewa, paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Di mana ibadah ini dilakukannya dengan lisan. Kan ibadah itu ada ibadah yang dilakukan dengan lisan, ada ibadah yang dilakukan dengan hati, ada ibadah yang dilakukan dengan seluruh anggota badan, bahkan ada ibadah yang dilakukan dengan pikiran, bahkan dengan perasaan. Nah, ibadah ini dilakukannya dengan lisan, tapi paling afdol, paling utama, paling disukai, paling dicintai oleh Allah, walaupun status hukumnya ibadah ini sunnah. Yang pertama adalah tilawatu kitabillahi azza wa jalla, membaca kitab Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah. Ini tiga-tiganya, baik membaca kitab suci Al-Quran maupun berzikir kepada Allah dan ataupun berdoa kepada Allah, ini tiga-tiganya ibadah yang hukumnya sunnah, yang dilakukan dengan lisan, namun paling afdol, paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, paling disenangi oleh Allah. Yang pertama tadi, membaca kitab Allah azza wa jalla, membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril, diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan di kota Madinah Al-Munawwarah selama secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berbicara tentang membaca kitab suci Al-Quran secara global itu terbagi dua. Ada yang disebut qiraatul Quran dan ada yang disebut tilawatul Quran. Kalau diartikan secara umum, secara bahasa,
Baik qiraatul Quran maupun tilawatul Quran itu sama-sama mengandung arti membaca Al-Quran. Namun ada perbedaan. Apabila membaca Al-Quran tanpa memahami isinya, tanpa mengerti isi kandungan ayat yang dibacanya, tanpa mencamkan maknanya, tanpa menghayati isinya, tanpa meresapi maknanya, maka yang seperti ini dinamakan qiraatul Quran. Berpahala tetap. Paham nggak paham isi ayatnya, isi kandungan ayatnya, ngerti nggak ngerti, tetap baca Quran berpahala, disukai oleh Allah dan sangat utama. Tapi ada yang pahalanya jauh lebih besar dari itu, yaitu apabila kita membaca Al-Quran dengan memahami isinya, mengerti isi kandungannya, sehingga kita ketika kita sedang membaca Quran, kita mencamkan maknanya di dalam hati kita, meresapkan maknanya di dalam hati kita, bahkan menghayatinya, bahkan mengamalkannya. Ayat-ayat Quran yang kita baca, kita implementasikan, kita terjemahkan, kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa Al-Quran ini benar-benar menuntun diri kita, menjadi imam bagi diri kita. Nah, ini pahalanya jauh lebih besar. Nah, yang seperti ini namanya tilawatul Quran. Jadi ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Berarti bahasanya mana tuh? Bagusan lebih bagus tilawatul Quran. Tapi bukan berarti qiraatul Quran jelek, enggak ada yang mengatakan jelek. Kan ada bagus, lebih bagus. Dua-duanya bagus. Baca Al-Quran, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, yang penting bacanya benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bacanya fasih, tetap berpahala. Man qara'al Qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, barang siapa yang membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, kalau di dalam sholat otomatis pasti punya wudu, karena enggak sholat dikerjakan tanpa punya wudu. La sholata liman ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat salah seorang di antara kamu, la sholata, tidak sah sholat liman bagi orang ahdasa yang berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga dia berwudu. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, berarti dalam keadaan punya wudu, maka adalah pahala baginya untuk setiap satu huruf Al-Quran yang dibacanya. Oleh Allah akan dibalas 100 kebaikan. Coba luar biasa. Satu huruf tuh. Umpama kita di dalam sholat baca surah Al-Fatihah, kan membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib, karena termasuk rukun sholat yang keempat. Jadi pada setiap rakaat di dalam sholat wajib baca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah, tidak sah sholatnya. Kalau dalam satu rakaat tidak ada Fatihahnya, maka satu rakaat tersebut yang tidak ada Fatihahnya tidak boleh dihitung satu rakaat, dianggap tidak ada rakaat. Berdasarkan hadis, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah, tidak sah sholat, tidak dianggap mengerjakan sholat bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca Fatihah Ummul Kitab. Nah, Fatihah itu jumlah seluruh hurufnya 141 huruf. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Walaupun saya belum pernah hitung, asli saya belum pernah hitung. Itu 141 huruf itu, kalau 14 tasdid yang ada dalam Al-Fatihah masing-masing dihitung satu huruf.
Tapi kalau 14 tasdid, jadi Al-Fatihah itu tasdidnya ada 14. Kalau 14 tasdid tersebut masing-masing dihitung 2 huruf, maka berarti jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ada 155 huruf. Tapi kalau ayat 5-nya, ayat 5 apa? Ayat 4 berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi kalau ayat 4-nya kalimah maliki, mimnya dibaca panjang menggunakan alif, maka berarti jumlah huruf dalam surah Al-Fatihah ada 156 huruf. Tapi kalau mimnya pada ayat maliki dibaca pendek, berarti tetap 155 huruf. Jadi maliki yaumiddin itu mimnya boleh dibaca mad tabi'i, 1 alif 2 harakat, maliki yaumiddin. Juga boleh dibaca tanpa mad, maliki yaumiddin. Baik dibaca panjang atau pendek, artinya sama. Malik itu raja atau yang menguasai. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalas atau raja di hari pembalasan. Ada Al-Quran surah Al-Mulku. Al-Mulku itu dari Malik, Mulkun artinya raja. Nah coba kita baca Al-Fatihah di dalam sholat. Al-Fatihah itu Al-Quran. Berarti kita baca Al-Quran di dalam sholat yang jumlah hurufnya ada 141 huruf atau ada 155 huruf. Kalau setiap tasdid yang ada dalam Al-Fatihah dihitung 2 huruf, karena huruf yang bertasdid itu disebutnya mudhoaf, double huruf. Ya, seperti madda. Itu madda kalau dilihat secara kasat mata hurufnya ada 2, mim dan dal. Tapi kalau dilihatnya pakai ilmu, itu hurufnya ada 3. Oh, berarti madda asluhu madada ala wajni fa'ala uskinatid dalu ula li ajli syaratil idghami fasara madada summa udgimatid dalu ula asaniyata fasara madda yamuddu maddan wa mamaddan bahwa maddun wajaka mamdudun mudda muddi lata muddi mamdadan. Nah, madda itu sebenarnya 3 huruf. Huruf pertama mim yang berada pada fa'il madi. Huruf kedua dal pertama yang berada pada ain fi'il madi. Huruf ketiga dal kedua yang berada pada lam fi'il madi. Jadi madada asalnya, madada mengikuti wajan fa'ala. Kemudian dal yang pertama disukunkan. Karena dal yang pertama tersebut akan diidghamkan, akan dimasukkan ke dal yang kedua. Syaratnya dal yang pertama harus mati dulu. Kayak orang kalau mati nggak mau masukin ke kuburan, harus mati dulu, baru dia mau. Dia nggak akan protes. Maupun dia bakatnya jenderal, tetap dia cicing baik. Nah, ini oleh karena dal yang pertama ini mau dimasukkan ke liang kubur, ke dal yang kedua. Maka syaratnya dal yang pertama harus dimatikan dulu, disukunkan dulu. Maka dari madada menjadi madeda. Nah, setelah madeda kan kalau bacanya madeda kan kabok banget, madeda. Nah, barulah dal sukun yang pertama, yang sukun tersebut udgimat diidghamkan asaniyata ke dal yang kedua. Kemudian dikasih tas sebagai ciri bahwa di situ dalnya ada 2 double huruf. Jadi madda asalnya madada menjadi madda. Parro asalnya paroro. Gitu. Nah, jadi surat Al-Fatihah kalau 14 tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf, berarti kan 14 kali 2 berapa? 28 ditambah 141 berapa? 155 berarti. Nah, berarti jumlahnya 155 huruf kalau 14 tasdid
yang ada dalam surah Al-Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf. Nah coba, setiap satu huruf kata Nabi dari Al-Quran yang kita baca di dalam sholat, kana lahu bikulli harfin mi'ata hasanatin, maka adalah pahala baginya untuk setiap satu huruf yang dibacanya di dalam sholat itu 100 kebaikan. Berarti 100 kali 155 huruf berapa? Ya segitu. Ntar itu mereka kalkulator. Iya, 155 huruf kali 100 kebaikan. Masya Allah. Itu untuk 1 rakaat. Nanti rakaat kedua baca lagi Fatihah, rakaat kedua baca lagi Fatihah, pahala melulu itu. Para jamaah yang dimuliakan. Kemudian waman qara'al Qur'ana, waman qara'al Qur'ana bi ghairi sholatin ala wudu'in kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isruna hasanatan. Barang siapa membaca Al-Quran di luar sholat tapi masih dalam keadaan punya wudu, maka baginya akan mendapatkan pahala untuk setiap satu huruf yang dibacanya itu 25 kebaikan dari Allah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, boleh baca Quran di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudu, boleh. Yang nggak boleh menyentuh mushaf. Kalau baca boleh, buktinya bapak tahlilan udah pada kentut baca Fatihah. Fatihah kan Quran, padahal udah kebelah kentut itu. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan sudah tidak punya wudu, dalam keadaan sudah punya hadas kecil, maka baginya akan mendapatkan pahala untuk setiap satu huruf yang dibacanya 10 kebaikan. Berarti baca Quran yang paling afdol adalah di dalam sholat. Apalagi kalau baca Quran di dalam sholat kita paham maknanya, paham isi kandungannya, sehingga kita mampu mencamkan maknanya, meresapkan maknanya, menghayatinya, bahkan sampai nangis. Nah, itu lebih besar lagi para jamaah. Jadi membaca Quran ini ibadah yang hukumnya sunnah tapi sangat afdol, disukai oleh Allah. Baik dibaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat, baik paham isinya ataupun tidak paham isinya, tetap ini ibadah paling afdol walaupun hukumnya sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Fa innal baital ladzi la yaqra'u bihil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadhiqu 'ala ahlihi. Ini perintah Rasulullah dalam hadis. Kata beliau, aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Itu perintah Rasulullah. Kata beliau, perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian agar turun rahmat Allah, agar turun ketenangan, sehingga seluruh penghuni rumahnya tenang hatinya, tentram batinnya, damai jiwanya, rumah tangganya sakit. Jadi hatinya adem, nggak panas baik, nggak ribut baik. Kenapa? Apabila Al-Quran dibaca akan turun rahmat Allah. Baik Al-Quran dibaca dimanapun, termasuk Al-Quran dibaca di depan mayit, akan turun rahmat Allah kepada mayit itu. Fa innal baital ladzi la yaqra'u bil Qur'an, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak ada orang membaca Al-Quran, kata Nabi, pertama yaqillu khairuhu, sedikit keberkahannya. Yang kedua, wa yaksuru syarru, banyak kejelekannya, banyak keburukannya, banyak masalahnya nanti. Masalah, wah seminggu 7 hari berantem lu sama istri. Coba kalau istri lagi marah, kita baca Quran nggak usah lari, dia berhenti sendiri. Udah aja baca Quran, cuekin. Saya gue dicuekin lah, malu gue. Udah berangkat ini dia nggak marah lagi. Udah aja baca Quran. Ini malah dilayanin. Ya udah jadi dordar.
Kemudian wa yatiqu ala ahli. Rumah yang di dalamnya tidak ada orang membaca Al-Qur'an, wa yatiqu ala ahli, maka akan menjadi kesempitan bagi para penghuni rumah itu. Hatinya sumpek, resah, gelisah, gundah gulana, padahal mobilnya banyak, uangnya banyak, tapi nggak ada ketenangan. Resah baik bawaannya, pusing baik bawaannya. Nah, boleh jadi itu rumah nggak berkah karena jarang baca Quran di dalam rumah itu. Sehingga kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah itu pertama, rumah tempat tinggal yang sekarang kita tinggali bersama keluarga, itu rumah sementara. Yang kedua, rumah masa depan, yaitu alam kubur. Itu pun harus diterangi dengan bacaan Quran. Jadi kalau kita sering baca Quran, begitu kita masuk rumah tersebut, yaitu alam kubur, akan terang, udah ada neonnya. Gitu. Karena kita mau masang listrik ke dalam kubur nggak bisa, Pak. Lampu-lampu dunia sebanyak apapun, sebesar apapun wattnya, itu tidak akan mampu menerangi gelapnya alam kubur. Tapi Al-Quran yang kita baca di alamnya, itulah yang akan menerangi alam kubur kita. Lihat keterangan yang ada dalam kitab Tamyiul Ghafilin. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada rumah yang selalu kita bawa kemana-mana. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, itu rumah selalu kita bawa. Rumah itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Hati. Hati kita adalah rumah kita. Our heart, our home. My heart is my home, my home, my home. Hatiku ada rumahku. Jadi my heart is my home is my heart. Gitu. Our heart is my home. Our home is my heart. Arti itu. Hati kita adalah rumah kita adalah hati kita. Walaupun rumahnya kecil, seperti Rasulullah rumahnya kecil banget. Kecil. Beliau tidurnya aja di atas pelepah daun kurma. Kita mah tidur di spring bed juga nggak bisa tidur, gelisah melulu. Rasulullah itu sederhana hidupnya. Padahal Rasulullah kalau mau menjadi manusia terkaya sealam jagat raya, itu oleh Allah akan dikabul. Karena Allah sudah menawarkan, tapi beliau nggak mau. Yang beliau inginkan cuma satu, umatnya semuanya menjadi ahli surga, nggak ada yang ke neraka. Makanya beliau berjuang mati-matian membela umatnya supaya semuanya masuk surga. Cuma sayang umatnya nggak mikir. Itulah kecintaan Rasul kepada umatnya. Nah, Rasulullah rumahnya kecil, tapi oleh karena rumah yang ada dalam dirinya, yaitu hatinya, lapang luas, merasa nyaman hidupnya. Jadi walaupun rumah kita kecil, rumah tempat tinggal kecil, tapi kalau hati kita lapang luas, bahagia kita. Dan sebaliknya, walaupun rumah kita luas sampai di dalamnya ada kolam renang, kolam renangnya 1 hektar lagi luasnya. Tapi kalau hatinya sempit, sumpek, itu rumah terasa panas, terasa kecil, nggak nyaman. Kayaknya ayah kemana-mana, ke gunung, kemana nyari tempat nyaman. Nah, terangilah rumah kita dengan bacaan Quran. Satu, rumah tempat tinggal yang sekarang kita tinggali bersama keluarga, baca Quran di dalamnya. 2, rumah masa depan alam kubur. 3, hati kita. Insya Allah orang yang sering baca Quran hatinya akan tenang. Karena orang yang sedang membaca Quran itu hakikatnya dia sedang bersama Allah. Kalau kita selalu bersama Allah, tentu kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ketenangan dari Allah. Tenang hatinya, tentram hatinya, damai jiwanya. Itulah tangga yang paling utama dan pertama untuk menggapai bahagia yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu hati kita. Nah,
Itu semuanya kita terangi dengan bacaan Quran. Orang yang sedang baca Quran sedang bersama Allah. Bahkan orang yang sedang dalam keadaan membaca Al-Quran, membaca kalam Allah, berarti hakikatnya dia sedang melakukan komunikasi secara langsung kepada Allah, sedang berhubungan langsung dengan Allah, sedang ngobrol langsung dengan Allah. Makanya rata-rata kalau kita baca Quran, apalagi paham mananya, itu tenang, turun rahmat Allah. Rasulullah bersabda, man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara, yang ingin bersua, yang ingin berkomunikasi, yang ingin ngobrol ma'allah, bersama Allah, kata Nabi, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah ia banyak membaca Quran. Jadi kalau kita lagi baca Quran semata-mata karena Allah, mencari doa Allah, itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan kita diperintahkan untuk selalu bersama Allah. Dalam kitab Sunan Abu Dawud ada hadis riwayat Imam Abu Dawud yang berbunyi, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah. Maka jika kamu belum bisa selalu bersama Allah, maka jadilah kamu bersama orang yang sudah selalu bersama Allah. Karena orang itu akan menyampaikan kamu menuju kepada Allah, yaitu orang-orang yang ahli baca Quran, para ulama yang soleh, yang ahli tahajud, yang ahli zikir. Itulah orang-orang yang selalu bersama Allah. Nah, kita disuruh agar kita selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Jadilah kita selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Dan kalau kita sudah bisa merasakan bahwa kita selalu bersama Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan situasi apapun, kita merasakan selalu bersama Allah, buktinya hati kita selalu tenang. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa kita telah mendapatkan nilai iman yang paling afdol. Sebab kata Nabi dalam hadis, afdolul iman anta'lama annallaha ma'aka. Iman yang paling afdol, iman yang paling utama adalah bahwasanya engkau selalu bersama Allah, selalu merasakan Allah dekat dalam kehidupan kita, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasakan rahmatnya Allah. Nah, itulah orang yang sudah mendapatkan nilai iman yang paling afdol. Nah, itu yang pertama, ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan tapi paling afdol disukai oleh Allah, yaitu membaca Al-Quran. Semuanya ada berapa tadi? Ada tiga. Yang kedua apa, masih ingat? Yang kedua berzikir kepada Allah. Yang kedua berzikir kepada Allah. Mari kita lihat, terutama berzikir setelah kita selesai melaksanakan sholat pagi 5 waktu, termasuk setelah selesai melaksanakan sholat fardu Jumat. Kita diperintahkan untuk berzikir kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, baik sedang sendirian atau sedang ramai banyak orang, baik di tempat sepi maupun di tempat ramai, baik sedang susah maupun sedang senang, baik sedang banyak uang ataupun sedang kere, tetap kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Mari kita lihat Al-Quran surah 62, yaitu surah Al-Jumu'ah, judnya jud 28 ayat 10. Kata Allah dalam ayat tersebut, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah
dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Karena Allah telah menyediakan pahala besar, pahala mulia, pahala agung di dalam surga bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Terutama berzikir selesai sholat 5 waktu. Jangan sampai selesai sholat kita enggak berzikir. Meneng baik, ngebetem baik, manyun baik. Dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 103 Allah memerintahkan, apabila kita selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, termasuk selesai mengerjakan sholat Jumat, hendaklah kita berzikir kepada Allah. Ayatnya berbunyi, Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Maka apabila kalian semuanya telah menyelesaikan sholat kalian, fadhkurullah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Ada yang bilang itu bid'ah, yang bilang bid'ah, blow on lu, bego lu, bid'ah, dasar. Udah, yang kayak gitu jangan, nggak usah didengerin, gitu. Bilang aja kalau ada orang berzikir setelah sholat bid'ah, bilang aja ke dia, lu ngomongnya jangan di depan gua, kan gua kepelin lo. Lu ngomongnya di depan bool kebo gitu. Pantat kebo, pantat sapi lo, biar lo diberakin muka lo. Nah itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ibadah yang status hukumnya sunnah yang dilakukan dengan lisan, namun paling afdol, paling utama, paling istimewa, paling disukai oleh Allah adalah warabul adiyatil khalisati ilallahi ta'ala, mengangkatkan kedua telapak tangan kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dalam doa-doa kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah. Jadi berdoa kepada Allah itu ibadah. Bahkan kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Bahkan kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kekuatan umat Islam ada pada doa. Karena di dalam doa ada kekuatan Allah. Di mana kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun yang dibikin oleh manusia. Yuk kita lihat sekarang. Ketika waktu itu Raja Abroha datang dari kota Najasyi Yaman beserta 60.000 tentaranya dengan mengendarai kuda, dengan bersenjata lengkap, datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah. Berhasil enggak? Berhasil tidak? Tidak, gagal. Sampai sekarang Ka'bah masih ada enggak? Padahal saat itu yang menjaga Ka'bah banyak enggak? Tidak, cuma seorang, kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Coba pikir pakai akal. Satu orang menghadapi 60.000 tentara bergajah dengan senjata lengkap. Kira-kira yang menang mana? Kalau pakai akal? Yang banyak. Udah mungkin Abdul Muttalib udah bikin sate kali. Tewas pasti. Kenyataannya yang binasa mana, Abdul Muttalib atau mereka? Mereka. Kenapa? Karena saat itu Abdul Muttalib berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib saat itu mengangkatkan kedua tangannya berdoa kepada Allah, mohon pertolongan, turun pertolongan Allah. Hal ini diabadikan riwayatnya oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kita artikan, alam taro,
tahukah engkau kaifa bagaimana fa'ala telah bertindak Rabbuka Tuhanmu Allah yang maha gagah bi ashabil fil terhadap pasukan tentara bergajah yang saat itu berjumlah 60.000 dengan bersenjata lengkap dipimpin oleh seorang raja kafir yang zalim yang bernama Raja Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka, usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah menjadi sia-sia? Artinya nggak berhasil, gagal, digagalkan oleh Allah. Wa arsala, lalu Allah mengirim pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Junudan lantaro, pasukan gaib. Mereka nggak bisa melihat pasukan itu. Tapi pasukan itu benar-benar dikirim oleh Allah dari langit. Alaihim atas mereka, atas 60.000 tentara bergajah. Tarmihim, kemudian pasukan Allah tersebut melempari mereka bihijarotin dengan batu min sijil, di mana batu yang dilemparkan oleh pasukan Allah terhadap 60.000 tentara bergajah tersebut adalah batu sijil. Batu sijil itu batu yang diambil dari dasar api neraka yang panasnya, dahsyatnya lebih dari peluru. Kena batu itu udah tembus bolong, terbakar langsung, tewas. Itu namanya batu sijil. Faja'alahu, maka lalu menjadilah 60.000 tentara bergajah ka'asfim ma'kul, mereka bagaikan daun yang dimakan ulat, tubuhnya bolong-bolong. Nah, itu pertolongan Allah berkat doa Sayyidina Abdul Muttalib sampai sekarang Ka'bah selamat. Nah, doa kita akan didengar oleh Allah kalau kitanya enggak meninggalkan sholat 5 waktu, enggak meninggalkan sholat Jumat. Kalau kita selalu bersama Allah, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Allah, maka doa-doa kita akan dijawab, akan dijawab oleh Allah, akan direspon oleh Allah. Tapi kalau kitanya jauh dari Allah, jangan berzikir, sholat 5 waktu aja ditinggal, demo ya demo, tapi sholat ditinggal, minta pertolongan gak datang pertolongannya. Itu makanya kalau kita demo untuk membela agama, jangan sampai meninggalkan sholat. Nanti nggak akan datang pertolongan Allah, malah justru yang datang kebencian Allah kepada mereka. Betul? Gitu. Jadi harus bertakwa kitanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ngaji rutin apa tablik apa? Nah, luar biasa. Pak Satono keselit sebenarnya. Gua jadi nggak bisa ngantuk nih. Biasa gua ngantuk nih, tidur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdoa, pertama membaca Quran, yang kedua berzikir, yang ketiga berdoa. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, thalabul ilmi. Maka pengajian malam ini saya kasih judul T-Triple T. Ngerti enggak? T-Triple B. T-Triple B. T-Triple B. Itu T-Triple B kalau tulis itu T, B-nya ada tiga. Cuma dibaca pakai bahasa Inggris menjadi T-Triple B. Apa? T, B, B, B. T thalabul ilmi. B pertama berzikir, B kedua bersolawat, B ketiga berdoa. Itu kita pegang, jangan dilepas, jangan ditinggalkan, jangan dilewatkan. Ya, istiqomahlah kita dalam duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi. Istiqomahlah kita berzikir kepada Allah. Istiqomahlah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Istiqomahlah kita banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah itu semuanya adalah amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Thalabul ilmi, berzikir, bersolawat dan berdoa.
Jadi istaqimu al jurusa fi matisil ilmi wa aksiru min dzikrillahi ta'ala wa salati 'alan nabi wa du'ai ilallahi ta'ala. Istiqomahlah kalian duduk di majlis ilmu, karena duduk di majlis ilmu disukai oleh Allah. Kemudian perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah, terutama berdoa yang paling efektif saat berdoa. Pertama, berdoa setiap selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, berdoa di pertengahan malam, karena pada setiap pertengahan malam pintu-pintu langit oleh Allah dibuka, dan saat itu Allah berfirman, siapakah di antara hamba-hambaku yang malam ini berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Makanya bangun malam untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah merupakan da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang yang soleh, kebiasaannya para nabi, kebiasaannya para rasul, kebiasaannya para sahabat nabi, kebiasaannya para ulama salafus sholeh al-mutaqaddimin, kebiasaannya para aulia Allah, para wali Allah. Itu kebiasaan mereka mendekatkan diri di pertengahan malam, sehingga mereka diangkat derajat Allah ke derajat yang terpuji, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, surah 17 Al-Isra ayat 79. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata Allah, wa minal laili, dan dari sebahagian malam, dari seperdua malam berarti jam 12 itu waktu mulai dibolehkannya tahajud. Tapi kata para ulama yang afdol tahajud itu 2/3 malam, yaitu kira-kira jam tengah 2, tengah 3 ini, kalau tengah 3 kesiangan, apalagi jam 4 kesiangan, tengah 2 yang afdol ya. Tapi jam 12 sudah mulai dibolehkan. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fatahajjad, bertahajudlah kamu, kata Allah, bihi, di seperdua malam, nafilatalaka, sebagai ibadah tambahan bagimu, asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda, moga-moga Tuhanmu Allah mengangkat kamu maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji, dimuliakan oleh Allah. Demikian taklim kita pada malam ini, kita simpulkan. Jadi ada 3 amalan sunnah yang dilakukan oleh lisan, tapi sangat afdol, sangat disukai, dicintai oleh Allah, sangat istimewa, pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah tilawatul